Di sini kami akan melakukan praktik coaching dan untuk selanjutnya saya akan melakukan observasi dengan coach terlebih dahulu, yaitu Ibu Yuti. Selamat siang Ibu Yuti, bagaimana kabarnya hari ini? Iya baik, selamat siang Ibu Vero. Kabar saya baik-baik saja Ibu. Baik Ibu Yuti, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Jadi begini Ibu, nanti saya akan mengamati jalannya coaching antara Ibu Yuti dan Ibu Enti. Dan sebelum itu saya ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Yuti. Yang pertama, mari kita sepakati Ibu, bagaimana rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam praktik coaching kali ini? Baik Ibu, untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga menggunakan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Ya Ibu, untuk kompetensi yang mau dikembangkan dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Baik Ibu, selanjutnya dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, untuk kompetensi yang secara spesifik yang mau diobservasi yaitu di bagian kehadiran penuh Ibu. Karena dengan kehadiran penuh saya bisa melakukan coaching dengan coachee, saya lebih fokus pada coachee saya Ibu. Oke, baik Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum proses coaching, dari tujuan pengembangan yang ada, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu Yuti inginkan? Untuk indikator ketercapaian yang saya harapkan atau saya inginkan adalah coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Begitu Ibu. Oke, baik Ibu. Nanti juga setelah proses coaching ada sedikit pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses coachingnya. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yuti dan Ibu Enti. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Vero. Selamat siang Ibu Enti. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Ibu Yuti, puji Tuhan kabar saya baik saja. Syukurlah Ibu Enti, kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik adanya. Baik Ibu Yuti, bolehkah saya minta waktunya sedikit? Boleh Ibu, boleh. Oke, terima kasih Ibu. Bisa meluangkan waktu untuk saya, kita boleh berdiskusi bersama. Iya, sama-sama Ibu Enti. Ibu Enti, kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu risaukan?
atau ada permasalahan, silakan Ibu boleh menceritakan kepada saya. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Ya, iya Ibu. Saya mau sharing sedikit masalah pembelajaran selama berada di dalam kelas. Ada beberapa anak saya itu sudah mempunyai kesadaran untuk belajar, namun masih juga yang belum begitu sadar untuk belajar. Mereka sepertinya acuh tak acuh, tidak punya antusias dalam belajar, Ibu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Enti harapkan dari diskusi kita siang ini Ibu? Oke, saya berharap agar saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi ini, Ibu. Baik Ibu Enti. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Enti inginkan dari sesi diskusi kita kali ini? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah bahwa anak-anak lebih bersemangat lagi dalam belajar di kelas. Mereka rajin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang terakhir itu agar anak-anak itu bisa terampil berbahasa Inggris, Ibu. Baik Ibu Enti. Apakah Ibu Enti sudah pernah mencoba untuk meningkatkan motivasi anak-anak Ibu di dalam pembelajaran di kelas Ibu? Ya Ibu, selama ini saya sudah berusaha membagikan materi melalui WhatsApp grup kami, dan saya juga sudah selama pembelajaran saya selalu membagikan LKPD yang mana memudahkan mereka untuk bisa mengerjakan tugas, dan saya selalu mengingatkan mereka untuk selalu belajar di rumah maupun di sekolah, Ibu. Luar biasa Ibu. Ibu sudah membagikan materi lewat WA Group, kemudian sudah menyiapkan LKPD, dan juga selalu mengingatkan mereka untuk punya semangat belajar di rumah. Kalau kita rating Ibu, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, di mana posisi Ibu Enti sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya baik Ibu Yuti, kalau kita memberikan rating, jadi menurut saya peringkat dari 1 sampai 10 ini saya masih berada pada skala 6, Ibu. Oh baik Ibu, Ibu berada di posisi 6 ya Bu. Iya. Dengan melihat peringkat yang ada, kira-kira tantangan apa yang sedang Ibu hadapi? Iya Ibu Yuti, tantangan saya itu tidak adanya fasilitas yang mendukung pembelajaran seperti Infocus. Kalau dengan adanya Infocus berarti memudahkan guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru bisa menayangkan materi, game, bisa menayangkan video di Infocus. Begitu saja Ibu. Baik Ibu, jadi tantangan yang Ibu hadapi yaitu masih kurangnya fasilitas pendukung belajar untuk anak di sekolah. Nah Ibu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Ibu, saya akan nanti berkolaborasi dengan pimpinan di sekolah, rekan sejawat, dan juga bisa dengan orang tua wali murid, Ibu. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan Ibu Enti lakukan untuk mengembalikan semangat belajar anak Ibu di sekolah? Baik Ibu, langkah yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya bisa bertemu langsung dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyampaikan kebutuhan saya, yakni pengadaan fasilitas pendukung belajar anak ini,
sehingga mereka lebih lebih baik, lebih aktif setiap jam pembelajaran. Dan yang berikut itu saya juga bisa merubah pola mengajar saya. Dan yang ketiga, saya bisa bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk memastikan anak dapat belajar di rumah maupun di sekolah. Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Jadi Ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah supaya bisa pengadaan fasilitas sekolah supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya juga sependapat dengan apa yang Ibu lakukan. Kira-kira apa rencana Ibu Enti untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Ibu. Rencana saya untuk mencapai tujuan ini adalah saya ingin merubah pola mengajar saya, yakni dengan menyiapkan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar-gambar yang relevan dengan materi yang akan saya berikan. Dan saya juga akan selalu memberikan apresiasi kepada anak-anak yang aktif, anak-anak yang bersemangat dalam pembelajaran, Ibu. Baik sekali rencana Ibu ya. Ibu akan merubah pola mengajar Ibu dengan menyiapkan beragam media pembelajaran untuk anak-anak agar lebih aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu Enti untuk melakukan rencana tersebut? Iya, menurut saya Ibu, yang bisa membantu saya dalam menyukseskan rencana saya, yakni yang pertama pasti tentu kepala sekolah. Yang berikut itu rekan sejawat dan tentu juga orang tua wali murid, Ibu. Ya, baik Ibu, betul sekali. Jadi tentu kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua itu kita harus berkolaborasi, selalu bekerja sama untuk peningkatan hasil belajar peserta didik kita. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Baik Ibu, menurut saya untuk melakukannya tentu saya membutuhkan waktu dalam berproses, sehingga menurut saya rencana yang dapat saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, yakni saya lakukan praktek kegiatan belajar yang menarik itu secara terus-menerus agar anak-anak itu terbiasa. Ya, betul sekali Ibu. Terus kapan Ibu mulai melakukan rencana ini Ibu? Baik Ibu, mungkin secepatnya agar saya bisa melihat dampak daripada kegiatan ini. Baik Ibu ya, lebih cepat lebih bagus. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Enti ini? Oh iya, yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana saya adalah agar semua siswa boleh termotivasi saat pembelajaran dan pada akhirnya mereka dapat memahami materi yang saya berikan, Ibu. Luar biasa Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik dan boleh berdampak pada hasil belajar peserta didik Ibu di sekolah. Nah, sekarang kalau boleh tahu, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana ini apa? Baik Ibu, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi saya dan saya terus berupaya untuk selalu memotivasi anak dalam belajar dengan menerapkan berbagai media pembelajaran, dan saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua wali murid, Ibu. Wah, bagus sekali komitmen Ibu Enti. Saya juga turut mendukung rencana baik Ibu. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai harapan Ibu. Ya Ibu? Terima kasih Ibu atas waktunya bersama saya, sudah membantu saya untuk mencari dan menemukan solusinya, Ibu. Iya, sama-sama Ibu Enti. Selamat siang Ibu Yuti. Oke,
selamat siang juga. Baik Ibu Yuti, Ibu Enti sudah melaksanakan praktik coaching, dan di sini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saya akan memberikan beberapa pertanyaan lanjutan kepada coach, yaitu Ibu Yuti. Ya, baik Ibu. Ibu Yuti, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching. Nah, ini ada pertanyaan saat coaching tadi, apa yang Ibu Yuti lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan dalam proses coaching tadi? Baik Ibu Vero, yang sudah saya lakukan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Yaitu tujuan ngobrol siang ini, percakapan kita siang ini, kemudian identifikasi masalah yang dialami oleh coach, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati, dan untuk hasil observasi berdasarkan observasi yang saya lakukan, Ibu Yuti sebagai coach sudah menerapkan alur coaching dengan tepat, yakni Ibu Yuti melakukannya sudah sesuai dengan alur tirta, yakni dari tujuan umum, yakni sudah ditanyakan, kemudian identifikasi tadi juga sudah dilakukan untuk menggali permasalahan dari Ibu Enti, kemudian rencana aksi tadi sudah ditanyakan dan Ibu Enti sudah menyampaikan rencana aksinya dengan baik. Kemudian untuk tanggung jawab sudah ditanyakan ke Ibu Enti, dan Ibu Enti juga sudah meresponnya dengan tanggung jawabnya yang dilakukan oleh Ibu Enti dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan untuk proses coaching yang sudah Ibu Yuti lakukan tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Prinsip coaching juga sudah tampak baik dalam proses coaching tadi. Selanjutnya, Ibu Yuti, ini pertanyaan terakhir. Dalam melakukan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini tujuannya agar saya bisa menggali kompetensi dari coach saya, agar coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, yang coach hadapi. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir, dan puji Tuhan, praktik coaching kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ya, semoga dengan praktik coaching kita hari ini, kita bisa lebih baik lagi dalam mempraktikkan atau melaksanakan coaching. Terima kasih untuk Ibu Enti dan Ibu Yuti. Selamat siang dan sampai jumpa.
Ya baik Ibu Vero, terima kasih juga. Selamat siang.